nggak bener gitu loh. Saya juga ngalamin kok 2 malam lalu. Iya, dijebak sama polisi. Saya bilang, di dekat Pak ini ganjil genap nih, Bapak kan mobilnya ganjil. Waduh, saya nggak tahu nih, nggak ngeh saya bilang. Begitu masuk jalan Harmoni, saya foto ya. Terus diminta SIM. Loh. Ini orang nggak tahu nih ngomong sama siapa, saya pikir. Kemacetan adalah masalah yang sepertinya tidak kunjung selesai atau dapat ditemukan solusi oleh pemerintah DKI Jakarta. Namun kita bisa melihat dari tahun ke tahun pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai macam strategi untuk mengurai atau menyelesaikan masalah kemacetan. Dan belakangan ini kita ketahui bahwa ada satu kebijakan yang sedang dibahas oleh pemerintah DKI Jakarta, yaitu tentang pengendalian lalu lintas elektronik atau electronic road pricing yang pada saat ini sedang menjadi perhatian warga kota Jakarta. Dan kalau kita lihat beberapa saat yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu, ada banyak terjadi demonstrasi tentang hal ini. Namun demikian, hari ini kita akan bahas apakah mengenai kebijakan yang akan diterapkan nanti oleh pemerintah DKI Jakarta ini akan sesuai dengan kondisi kota ataupun provinsi DKI Jakarta dan berpihak kepada warga ataupun bagaimana. Dan telah hadir di studio bersama Mihkes Unggul Universitas Pancasila, seorang pengamat transportasi yang juga adalah alumni kebanggaan dari Universitas Pancasila Fakultas Hukum, yang juga merupakan seorang aktivis yang telah aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan juga secara spesifik warga miskin di Jakarta, dan juga sudah mendirikan satu forum pergerakan untuk berpihak kepada warga, yaitu Forum Warga Kota Jakarta. Telah hadir dengan kami Bapak Asas Tigor Nainggolan, SH MSc MH, yang kita akrab sapa dengan Bang Tigor. Halo Bang Tigor, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya Bang? Sehat Elvira. Kita senang sekali pada episode kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sedang hangat di masyarakat. Ya Bang, karena kita tahu bahwa hukum itu sifatnya itu dinamis. Jadi harus selalu siap untuk bisa bereaksi ataupun meresponi tentang apa yang terjadi di masyarakat. Dan kami senang sekali pada saat ini bukan hanya alumni Fakultas Hukum, tetapi secara spesifik dekat dengan masyarakat dan juga pakar, pengamat tentang topik ini. Jadi mungkin boleh sedikit diuraikan di awal ini Bang, kira-kira ERP itu, Electronic Road Pricing itu menurut Abang Tigor sendiri itu kebijakan yang seperti apa, atau mungkin Mihcaster belum tahu ini apa sih gambaran, mungkin boleh kasih gambaran umum dulu. Iya, terima kasih Elvira ya, juga terima kasih nih buat kampus Universitas Pancasila sudah ngundang saya. Jadi menarik memang kalau kita bicara saat ini ya tentang Electronic Road Pricing atau ERP, dalam bahasa Indonesia disebut jalan berbayar secara elektronik, gitu. Ini mirip-mirip seperti jalan tol tapi beda. Gitu. Bedanya di mana dengan jalan tol? Jalan tol kan memang dia untuk mempermudah jalan bebas hambatan. Nah, kalau ERP atau Electronic Road Pricing itu dibangun untuk menjawab kebutuhan transportasi, ya, manajemen transportasi atau transport demand management. Nah, biasanya masalah transport atau manajemen transportasi yang terjadi adalah tadi Elvira juga sampaikan tadi adalah masalah kemacetan. Nah, dalam TDM atau transport demand management itu ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah transportasi. Pertama adalah pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi, lalu membangun layanan transportasi publik massal yang baik, yang terintegrasi, yang akses. Yang ketiga, melakukan perbaikan manajemen parkir. Ya. Nah, pengendalian penggunaan kendaraan bermotor pribadi ya salah satunya adalah dengan ERP. Ya, Electronic Road Pricing. Ada macam-macam, ada juga ganjil genap. Ya, yang sekarang Jakarta sedang menjalankan. Sebelumnya juga ada juga yang namanya 3-in-1, ya,
Itu pengendalian. Jadi orang itu dibuat supaya terkendali menggunakan kendaraan bermotor pribadinya. Kenapa perlu dikendalikan penggunaan kendaraan motor pribadi? Karena penyebab utama terjadinya kemacetan di sebuah kota, termasuk di Jakarta, adalah tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ya, orang nggak mau menggunakan kendaraan umum. Itu. Kenapa nggak mau pakai kendaraan umum? Ya alasannya macam-macam. Ya, yang layanannya buruk lah, atau aksesnya susah gitu ya, gitu. Nah, makanya perlu dikendalikan pakai beberapa kebijakan. Itu sebetulnya ERP masuk di sana. Nah, beberapa negara di luar negeri, kota-kotanya sudah menerapkan ERP. Saya pernah pelajari itu tahun 2011 tuh di Stockholm, Swedia. Lalu habis itu belajar di London, Inggris. Lalu habis itu ke Singapura. Nah, hasilnya adalah memang penggunaan ERP ini berhasil ya mengurangi kepadatan lalu lintas atau kemacetan sampai 40% itu di Stockholm. Ya di Inggris juga, di Singapura juga. Tapi beda-beda juga penerapannya. Ya. Tapi yang penting prinsipnya pengendalian dengan membayar secara elektronik itu ERP. Ya, jadi kalau kita tahu bersama berarti kemacetan itu masuk di dalam isu dari transportasi, dan kita tahu bersama bahwa Mikester, kemacetan ini bukan hanya berpengaruh kepada kenyamanan saja, tetapi ada pengaruhnya juga dan ekonomi ya. Saya baca datanya misalnya di tahun 2019 karena kemacetan di Jakarta itu kerugian yang dampaknya itu sampai 42 triliun ya Bang. Kemudian berpengaruh juga kepada polusi udara, tingkat hidup warga. Jadi kemacetan ini bukan isu yang cetek ya, tapi ini masif dia punya itu. Jadi menurut Bang Tigor, apakah rencana penerapan dari ERP ini adalah karena metode yang dilakukan sebelumnya itu gagal, seperti 3-in-1 atau ganjil genap, atau tidak efektif, atau seperti apa? Sehingga harus dipakai metode baru karena metode lama nggak berhasil. Ya, lebih tepat yang terakhir tadi, Elvira. Ya, kurang berhasil. Karena gini ya, kan kita udah bukan zaman Flintstone nih. Ya, zaman batu gitu. Ini kan udah zaman semuanya elektronik gitu ya, online gitu ya. Pengawasan juga elektronik. Karena kan gini nih, ini kita di kampus hukum ya. Tingkat kepatuhan hukumnya masyarakat kita nih, Indonesia nih, termasuk Jakarta itu levelnya seperti anak kelas 4 SD, Elvira. Ya. Jadi memang itu berat. Kenapa? Contoh nyata, orang Jakarta dan sekitarnya, orang Indonesia lah. Kalau ada petugas polisi atau petugas hukum baru tertib. Ya. Pernah lihat nggak? Patung bohong-bohongan. Saking itunya dibohongin dia, patung polisi, bayangin. Ya. Lalu ada lagi dibuat. Coba kalau kita keluar kota tuh ada mobil yang udah hancur gitu dipajang kan, supaya orang hati-hati. Gitu loh. Ya, supaya patuh. Karena kan gini, tingkat kepatuhannya seperti itu. Ya. Pernah juga baru-baru ini di jalur Transjakarta, begitu lihat ada polisi, motor diangkat keluar. Gitu loh. Nah, karena mereka melanggar, padahal pelanggaran itu adalah awal dari kecelakaan. Jadi penting gitu loh penegakan itu gitu loh, penegakan hukum itu, penegakan aturan. Nah, kalau semua manual, ya harus ada petugas. Berapalah petugas polisi lalu lintas kita gitu loh, keterbatasannya. Makanya harus pendekatannya dengan menggunakan teknologi elektronik. Saya pernah berkunjung ke kota Frankfurt, ya beberapa tahun lalu. Di sana jumlah polisi lalu lintas cuma 250 orang. Tapi seluruh kota sudah elektronik pengawasannya. Ya ada ETLE. Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi penegakan hukum lalu lintasnya secara elektronik. Ada kamera di mana-mana gitu loh. Singapura juga begitu gitu loh. Nah, kalaupun mau bikin ERP nanti, kita juga harus siap dulu. Ya penegakan hukumnya secara elektronik gitu loh. Jadi nggak bisa. Itu penting gitu loh. Ya saya bilang saya mendukung sistem ERP karena memang ini lebih praktis penegakan. Pengendaliannya secara elektronik juga gitu loh. Nah kalau yang sebelumnya kan 3-in-1 gitu ya, ya udah bayarnya joki,
Ya enggak? Satu orang 20.000. Kalau saya sendirian, kalau pas jamnya 3-in-1, 2 ya 40.000. Ya enggak? Di Bandung malah pernah dibuat 4-in-1. Itu seperti di San Francisco, Amerika. Itu 4-in-1. Termasuk di jalan tolnya dibuat. Tapi kalau di sana sudah elektronik pengawasannya. Kita ini kan masih manual, makanya bisa masih pakai joki. Udah ganti 12 tahun lo itu dibuat, nggak pernah dievaluasi, bayangin. Akhirnya diganti dengan ganjil genap. Ganjil genapnya juga manual. Begitu ketemu polisi, salam tempel. Ya. Lo kita nggak bisa bilang udah bener juga, nggak bener. Gitu loh. Kenapa? Ya jadinya tingkat kepatuhannya ya cuma 4 SD. Kenapa? Aparat penegak hukumnya juga nggak bener gitu loh. Saya juga ngalamin kok 2 malam lalu. Iya, dijebak sama polisi. Saya bilang, di dekat Pak ini ganjil genap nih, Bapak kan mobilnya ganjil. Waduh, saya nggak tahu nih, nggak ngeh, saya bilang. Begitu masuk jalan Harmoni, saya foto ya. Terus diminta SIM. Loh. Ini orang nggak tahu nih ngomong sama siapa, saya pikir. Lu kalau memang ganjil genap yang difoto bukan SIM dong. Ini lucu nggak? Ya. Nah, ini yang menyebabkan. Makanya pendekatan pengawasan elektronik itu misinya adalah mengurangi pertemuan antara pelaku pelanggar dengan aparat. Kenapa? Karena banyak salam tempel 86 kata polisi. Ya. Gitu loh. Nah, ERP, ETLI, ada lagi satu, Electronic Registration and Identification. Jadi yang namanya STNK elektronik. Ini semua kalau sudah ada ERI, kalau sudah ada ETLI, baru kita bisa bicara ERP. Makanya ERP ini sebetulnya masih panjang. Jadi perjalanannya masih panjang. Masih panjang. Nah, cuma memang masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang clear and clean tentang ERP itu sendiri. Makanya masyarakat jadi marah. Ya. Jadi marahnya ke sistem. Kalau sistem tadi kita udah bicara bagus. Nah, tinggal bagaimana penerapannya itu yang kita siapkan betul dengan baik gitu loh. Ya. Nah, ini penting gitu loh, pendekatan pengawasan secara elektronik. Kenapa? Ya dengan ERP ini gitu ya. Jalan berbayar elektronik itu kan untuk mendukung nanti pendekatan pengawasan aturan dengan elektronik untuk lalu lintas. Ya. Itu harus udah zamannya gitu loh. Kita ini udah bukan zaman batu lagi nih, zaman Flintstone. Ini udah zaman elektronik. Iya. Jadi tadi menarik juga karena Bang Tigor ini pernah melakukan, bisa dikatakan studi banding ya di beberapa negara yang telah berhasil dalam mengendalikan transportasinya ya dengan ERP. Nah, mungkin menjadi pertanyaan sedikit, mungkin boleh diuraikan Bang, apakah menurut Abang sebagai seorang pengamat transportasi, kondisi Jakarta ini sudah sama apple to apple kalau kita bandingkan dengan kota-kota lainnya sehingga ERP ini akan berhasil gitu? Ya, kalau apple to apple, saya hanya mau cerita. Misalnya, ya kalau dengan Singapura yang nggak apple to apple ya. Iya. Dengan Kuala Lumpur misalnya. Dengan Kuala Lumpur itu masih oke. Ya. Tapi karena kemauan pemerintahnya bagus, dia jadi meninggalkan Jakarta sekarang. Kalau kesemrautannya di awal 2000-an sama. Nah, saya sepakat kalau kita mau menerapkan ERP, mari kita rencanakan baik-baik gitu loh. Tapi jangan tolak ERP sebagai sebuah sistem, gitu ya. Tapi ketika mau diterapkan di Jakarta, menurut saya ada beberapa yang harus disiapkan memang. Tadi integrasi sistem layanan transportasi publik, satu. Kedua, manajemen pengendaliannya parkir. Ini parkir aja masih ribut nih kemarin. Ada ributnya kan, di 11 titik parkir tertentu mau dibikin mahal katanya. Nah ini juga ada pendekatan penegakan yang parsial gitu loh. Ya, nah ini harus benar-benar dulu gitu loh. Ya benar dalam hal, tapi itu kan tergantung dari aparatur pemerintahnya dalam menerapkan aturan gitu loh. Misalnya integrasi layanan, integrasi yang benar. Makanya ini kan Pak Heru sekarang ini kan sudah mulai nih
membereskan integrasi. Begitu dia dilantik nih Pak Gubernur Jakarta, Pak Heru waktu itu 17 Oktober, dia besoknya langsung ketemu sama Menteri BUMN, ketemu lanjut lagi dengan Menteri Perhubungan. Kenapa? Dia mau bangun, dia bicarakan integrasi dengan KRL. Sampai sekarang kan nggak terjadi tuh, susah gitu loh, nggak ditangani. Yang ada cuman ya integrasi juga integrasi bercanda lah ya, ya di Jakarta nih ya, integrasian gitu. Dia langsung sekarang, dia mau siapkan itu gitu loh. Kenapa ini penting? Kalau orang susah naik angkutan umum ngapain? Ya udahlah saya naik mobil aja gitu kan, atau minimal naik motor lah, gitu loh. Saya ngeliatnya begitu. Jadi penting ini integrasinya memang dibangun. Ya. Tapi juga kalau dibangun regulasinya nggak masalah juga dari sekarang disiapkan betul. Ini kan sekarang baru tahap pembahasan regulasinya nih di Bapemperda DPRD DKI Jakarta, membahas tentang perdanya. Ya nggak apa-apa. Prinsipnya, dasar hukumnya disiapkan dulu. Nanti baru persiapan teknisnya. Nah, di sini baru kita bicara persiapan teknisnya. Cuma ini kecepatan nih, baru dibahas di DPRD, ya regulasinya, perdanya. Tapi persoalan teknisnya sudah diributin juga sekarang. Nah, ini jadi kekacauan di masyarakat terjadi gitu. Itu soalnya Elvira. Ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ini masih panjang, betul yang dibilang Gubernur Jakarta ya Pak Heru, ini masih panjang. Mari kita pelajari sama-sama, mari kita siapkan sama-sama. Gitu. Ya. Dan tadi yang menarik dari yang disampaikan Bang Tigor adalah bahwa IRP ini harus ditunjang juga dengan transportasi umum yang memadai, oleh karena sebenarnya tujuannya kan IRP ini salah satunya untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Iya. Nah, jadi menjadi pertanyaan, apakah IRP ini bisa dijalankan tanpa transportasi umum yang memadai atau bisa barengan gitu? Karena mungkin ini yang menjadi permasalahan di warga ya. Mau seperti sekarang contoh, saya nggak tahu kalau Bang Tigor sering naik transportasi umum kayak kami, saya tinggal di Depok. Hari ini saya naik angkutan umum loh. Iya. Bahkan sekarang aja itu di Manggarai itu udah wah parah sekali. Oh ya, di stasiunnya ya? Iya, worse than before gitu. Iya. Lebih buruk. Jadi menurut Abang gimana ini? Apakah IRP dulu diterapkan berbarengan dengan perbaikan transportasi umum atau harus transportasi umum dulu? Persiapannya berbarengan Elvira. Persiapannya berbarengan. Tadi saya bilang persiapannya berbarengan. Sekarang nih persiapan regulasinya. Habis itu kan baru persiapan teknisnya. Baru implementasi. Ya. Itu juga ada beberapa tahap. Itu satu. Sekarang juga harus juga mulai dibangun integrasinya. Ketika nanti masuk di implementasi IRP, integrasi sudah jalan nih. Itu yang mau disusun oleh Pemprov DKI Jakarta nih, oleh Pak Heru sekarang. Ya. Jadi jangan kacau gitu kita ngelihatnya. Saya pikir berbarengan dalam arti mulai persiapannya. Nah, manajemen parkir juga harus dibangun. Jadi orang tuh jangan lagi gampang parkir, ya. Bila perlu kan ada juga kan kewajiban, misalnya kalau kita bangun gedung perkantoran diwajibkan tuh ketika ngurus IMB harus menyediakan lahan parkir 30%. Itu udah lama dicabut sebetulnya. Dari tahun 2012 udah dicabut tuh perda itu. Jadi ketika bangun perkantoran nggak perlu wajib tempat parkir. Kenapa? Supaya orang-orang yang bekerja di kantor itu nggak bawa kendaraan pribadi. Dipaksa naik kendaraan umum. Jadi integrasi angkutan umum memang harus ada. Jadi kayak balon gitu Elvira. Ketika orang dipencet di sini, udaranya ya jangan pindah ke sana. Artinya jangan lagi begitu IRP jalan karena integrasi nggak siap, mobil-mobilnya, motor-motor pribadinya ke kampung-kampung cari jalan pintas. Iya, rerouting ya. Nah itu soal. Makanya tapi pindah ke angkutan umum. Gitu karena ada akses yang mudah. Ini yang perlu. Jadi sebagai sebuah persiapan itu harus sama-sama. Kenapa? Saya ngelihatnya sih bisa kok. Ya, sama-sama nih integrasinya kan tinggal integrasi dengan KRL nih. Ya, nanti Transjakarta sudah mulai dirapi ini sekarang. Dan kita jumlah armada juga harus ditambah. Armada banyak, Elvira. Saya waktu itu kritik kok Transjakarta. Itu ada 600 yang saya tahu ya, yang ketahuan saya ya, 600 unit bis Transjakarta loh, nganggur loh. Begitu kita bicara langsung
ditegur mereka oleh Pak Gubernur, Pak Heru, mulai beroperasi nih sekarang. Busnya bagus-bagus loh. Ya, karena kalau armada sudah cukup banyak dan manajemennya bagus, nggak akan kita temukan itu halte-halte yang sampai luar halte. Oh, nggak ada. Bang Iyas, kalau sekarang kan masih banyak sekali. Nah, gitu. Jadi itulah makanya ini harus sama-sama persiapannya, gitu loh, supaya bagus. Kita di Jakarta ini udah canggih loh kotanya loh. Alat transportasi apa yang nggak ada? Yang nggak ada cuma taksi istilahnya taksi udara. Udah ada juga. Waktu itu pernah ya. Ya, taksi udara udah ada. Ya kan pakai heli kan? Iya. Ya. Nah, apa nggak ada? MRT punya kita. LRT, waduh, udah jalan tuh. Bentar lagi juga tambah LRT-nya. Ya. BRT bis rapid transitnya Transjakarta sudah oke. Iya. Iya nggak? Nanti ini LRT juga mau tambah. Yang dari Rawamangun ke Manggarai. Waduh, dahsyat lagi gitu kan. Cuma ini integrasinya sedang dibereskan nih. Oleh Pemprov DKI Jakarta sekarang nih, oleh Pak Heru. Ya, gubernurnya Jakarta. Ini PR. Makanya saya bilang ini siapin aja dulu. Nah, manajemen parkir juga diperbaiki. Jangan banyak parkir liar nih. Coba deh kita nggak jauh-jauh deh ke Pramuka sana deh. Itu parkirnya gila kan. Setengah badan jalan diambil yang parkir liar. Itu loh. Kemarin juga kita waktu itu kritik misalnya parkir liar ada di Grand Indonesia. Yang bayar parkir motor 20.000. Nah, kalau manajemen parkir masih seperti ini nggak beres juga. Ini harus diberesin gitu loh. Sehingga nanti orang nggak lagi ketika sudah disiapkan angkutan umumnya baik secara integratif, orang begitu dilarang parkir susah gitu dikendalikan, lalu dikendalikan lagi dengan ERP, ini bisa ada alternatif. Nah, layanan angkutan umumnya harus senyaman ketika menggunakan kendaraan pribadi, Elvira. Ya. Kalau layanannya lebih buruk, ya ngapain? Sekarang baik, gini, Bang. hitung-hitungannya kerugiannya tadi berapa? 42 triliun 2019. Tapi tambah persoalan akibat pencemaran udaranya sudah berapa? Hitung-hitungan 186 triliun per tahun. Semuanya. Pemborosan BBM. Ya kan? Pemborosan waktu di jalan, nggak efektif di perjalanan. Banyaklah yang terdampak. Nah, jadi itu sekitar 186 triliun per tahun. Akibat macet di Jabodetabek. Gitu. Jadi tadi yang bisa diterapkan, persiapan penerapannya itu bisa berbarengan dengan perbaikan transportasi umum ya, Bang? Ya bisa, karena udah ada semua kita. Jadi sehingga masyarakat ada yang mungkin langsung anti, jangan sama sekali gitu ya, seperti kita itu. Jadi mungkin Abang boleh share sedikit tentang kira-kira apa sih, karena kan kita tahu bahwa kebijakan publik itu seharusnya identik dengan kepentingan rakyat gitu. Jadi kira-kira kepentingan rakyat tadi kita tahu kemacetan dengan berbagai macam dampak negatif, mungkin Abang boleh emphasize lagi apa sih ERP ini keberpihakan ke rakyatnya itu dalam hal apa kita bisa lihat? Gini ya, tadi di awal saya sudah katakan dia mengendalikan ya supaya orang itu tidak mudah pakai kendaraan pribadinya. Jadi kalau mau pakai kendaraan pribadi, istilahnya nih orang Jakarta bilang lu harus bayar mahal. Ya, masuk jalan bayar, parkirnya harus mahal juga. Saya udah bilang parkir Jakarta itu udah ada perdanya, itu nggak jalan tuh, ada sistem zona. Saya ikut di dalam soalnya membuat perda itu karena waktu itu saya ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta. Ya, dibikin sistem zona A, zona B, zona C, tergantung demand-nya. Nah, daerah Menteng ini ya zona A. Jadi PBB di sini berapa mahal kan? Masa parkir cuma 5.000 per jam mobil? Kalau di Pancasila gratis lagi. Ya kan? Saya udah usul di zona A per jam 50.000 untuk mobil. Motor 25.000. Jadi nggak gampang gitu loh pakai kendaraan pribadi. Ya nggak? Masuk jalan proklamasi bayar lo pasang ERP kan? Jadi orang wah susah nih pakai kendaraan pribadi. Itu manfaatnya ERP. Dia bagian dari disinsentif
bagi pengguna kendaraan pribadi. Tapi ketika dia shifting ke kendaraan umum, dia dapat insentif, disubsidi dia. Naik Transjakarta 3.500 sampai Puyeng. Yang penting nggak keluar halte. Ya, sehari juga nggak apa-apa muter-muter. Padahal tuh BOP-nya Elvira tahu nggak? Biaya operasional per penumpangnya itu seharusnya 7.000. Tapi disubsidi ya. Itu bagus 50%. Makanya kemarin saya baca komentar dari Pak Heru juga dikatakan bahwa ERP ini termasuk juga di push strategi. Menekan. Iya, menekan ya. Mendorong. Gitu kan ada push and pull. Iya. Gitu. Jadi ini dipakai untuk mengendalikan. Karena ada beberapa strategi untuk mengendalikan kemacetan. Mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, tadi ada macam-macam cara. Ada di negara-negara juga menambah jalan. Nah kalau menambah jalan di Jakarta udah nggak bisa, nggak tepat. Yang tepat ya mengendalikan. Pertumbuhan jalan di Indonesia tuh di Jakarta cuma 0,01%. Pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta 15%. Ngejar nggak sampai botak kayak saya nggak bisa ngejar bangun jalan. Jadi tadi sempat disebutkan tentang manfaat untuk warga ya Pak. Oh iya jelas, ERP itu untuk itu gitu loh. Jadi bagaimana dengan ya kita tahu ada para ojek online yang kemarin katakan bahwa kebijakan ini terlihat atau nampaknya tidak berpihak kepada warga miskin atau menengah ke bawah. Gimana pandangan Abang tentang hal itu? Kalau itu sih masalah teknis. Saya udah bilang sama teman-teman ojol itu, karena saya dekat dengan mereka ya. Saya bilang, kalian nggak usah pusing, saya bilang. Kita bikin sistemnya nanti. Kan orang udah mulai ribut nih, macam-macam nih hoax. Oh kalau gitu nanti jaket ojek online laku nih katanya. Pakai jaket gak kena ERP. Nah ini kan kacau nih. Bukan itu nanti yang mau dibangun. Sistemnya misalnya apa? Nah tadi pendekatan elektronik lagi, kerjasama sama aplikatornya. Kan ada beberapa aplikator bangun sistemnya bareng-bareng. Nomornya selama ini kan juga aplikator nggak pernah mau kasih tuh berapa jumlah anggotanya, mitranya. Karena kan saya bikin tesis tentang itu di sini. Kalau tanya, saya sebut merek aja ya, brand Gojek. Berapa sih ojol lu gitu kan? Berapa taksi kamu gitu? Nggak pernah mau ngaku mereka. Nah sekarang mau nggak mau harus ngaku. Oke ini mitra saya. Masukin dalam sistem data elektronik tadi, ERI tadi, dalam Electronic Registration and Identification, dimasukin dalam sistem ERP. Nanti kedetek nomornya dia, oke nggak masuk ERP, bukan pakai jaket, nggak masuk ERP, gitu loh, nggak ada masalah. Sistem itu kan tergantung kita, Elvira. Masa kita nggak bisa ngatur sistem? Kan kita yang buat sistem, gitu. Ini kan ERP ini sistem, gitu. Jadi kalau misalnya berdasarkan apa pengalaman Abang atau pengamatan Abang, kira-kira kalau sekiranya ERP ini nggak berhasil, apa yang membuat dia tidak berhasil kira-kira? Ya penegakannya yang nggak benar. Ya ngebangun sistemnya nggak benar. Itu. Karena pengalaman di beberapa kota di negara lain sistemnya bagus kok. Gitu. Tapi kan kita jangan lihat itu berhasil sekarang, harus lihat ke belakang juga gitu loh. Ketika ngebangunnya. Itu Elvira. Jadi karena ada juga orang yang pesimis juga kan. Nah, sudah metode-metode sebelumnya tidak berhasil. Jadi ada orang juga pesimis melihat ERP ini dengan kondisi warga dengan berbagai macam teknologi yang mungkin ya bisa dikatakan nggak punya faith lah di pemerintah gitu warga. Nah, itu saya bilang aparaturnya sebetulnya bikin nggak jalan sistem. Bisa disogok, itu terus terang aja akhirnya saya bilang kan di lapangan salam tempel, ya nggak? Jadi itu yang bikin sistem nggak bagus tuh. Sistem tuh bagus, tergantung orang who is behind the system. Gitu loh. Ya sistemnya bagus. Cuma dia dikendalikan oleh siapa gitu loh. Makanya harus dibangun sistem lagi untuk itu gitu loh. ERP sistemnya ya bagus gitu loh. Tapi kalau dibangunnya nggak benar gitu ya, bisa aja kong kali kong juga gitu di central roomnya misalnya. Oh ini nomornya, plat nomornya Kapolda nih gitu kan. Padahal kan kalau sistem itu kan kamera CCTV, dia nggak peduli mobil, dia nggak kenal mobil Kapolda, mobil
Tigor gitu nggak peduli, nggak kenal dia. Pasti kalau lu melanggar kena gitu kan. Itu yang penting. Equality before the law. Iya, ya? Sudah pasti. Karena memang sistem itu, teknologi itu ya netral ya. Nggak bisa negosiasi. Nggak bisa. Baik Bang. Itu, jadi menurut saya sih kita perlu, ya ini bagus juga. Jadi sosialisasi mengenai ERP ya, orang tahu jadinya. Ya. Jadi nggak menghujat gitu, nggak dapat informasi yang lengkap, utuh. Ini bagus nih. Ya. Kita diskusi sekarang ini. Jadi kita udah dengan kehadiran Abang di sini kita boleh dapat pencerahan tentang what is ERP ya. Yeah. Apa itu ERP sendiri sehingga kita bisa tercerahkan, nggak langsung menolak karena ya, ojol misalnya kayak kemarin gitu ya Elvira, nggak perlu lah ribut-ribut gitu ya. Ini karena kalau informasinya benar dia lengkap ya. Bisa aja kan, itu kan nanti ada OBU namanya. Bisa dengan aplikasi di HP. Jadi kalau yang pengecualian kayak ojol gitu, OBU-nya aja di setting sama sistemnya. Dia nggak masuk. Ya. Gampang toh. Nggak susah gitu. Jadi itu dia. Siapa yang mengendalikan sistem? Ya, jadi permasalahannya hari ini kita sudah terbukakan tentang apa itu ERP dan kenapa ERP diperlukan di Jakarta ya. Dan nanti dalam berjalannya waktu kita akan melihat, dan tadi sudah sempat ditekankan juga oleh Bang Tigor, pentingnya how-nya ya, how-nya dan who-nya. Siapa dan bagaimana penerapan ini masih perjalanan panjang. Tak terasa Bang Tigor kita sudah tiba di akhir dari podcast kita hari ini. Mungkin ada closing statement dari Bang Tigor. Ya, pertama Jakarta itu sudah membutuhkan kebijakan pengendalian lalu lintas ya untuk memecah kemacetan. Jadi kebijakannya harus yang radikal, yang berani gitu loh. Saya dukung pemerintah untuk bangun sistem yang memang untuk kemajuan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat gitu loh. Ya, kalau kita tidak lakukan kebijakan yang radikal, ya seperti sekarang macet terus Jakarta. Jadi selamat juga ya buat Magister Ilmu Hukum Pancasila. Baik Bang Tigor, terima kasih sekali lagi untuk Bang Tigor atas waktu berharga di tengah kesibukan berbagai macam peran yang dipercayakan Tuhan di masyarakat di Kota Jakarta, boleh menyempatkan waktu bersama Mihkes Unggul. Demikian untuk episode kali ini, semoga viewers dari Mihkes Unggul boleh tercerahkan, teredukasi dan menerima informasi yang baru tentang apa yang terjadi di Jakarta secara khusus tentang pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor. Sampai ketemu di episode selanjutnya.